Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dars di pembahasan One Piece. Sesuai janji gue di video sebelumnya, di video kali ini gue pengen bahas 3 buah iblis terkuat yang ada di dunia One Piece. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Di urutan pertama ada buah mythical zoan, yaitu buah iblis Hito Hitonomi model Nika. Yap, selama ini kita mengira kalau buah iblis yang dimakan Luffy adalah buah iblis tipe Paramecia, yaitu Gomu Gomu no Mi yang memiliki kekuatan karet. Tapi setelah chapter 1044 rilis, ternyata buah iblis yang dimakan Luffy adalah buah mythical zoan sekaligus buah iblis terkuat yang bernama Hito Hitonomi model Nika. Hal itu karena selama ini pemerintah dunia menyembunyikan nama buah tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan buah ini selama 800 tahun lamanya. Atau bisa dibilang buah iblis Hito Hitonomi model Nika ini memang sengaja menjauh dari tangan pemerintah dunia. Yang dimana seperti yang kita tahu, kalau pemerintah dunia memiliki banyak kebusukan yang ditutupi oleh mereka. Dari mulai perdagangan manusia, perbudakan, transaksi jual beli dunia bawah, sampai harga pajak yang sangat tinggi demi keegoisan mereka. Sedangkan buah iblis Hito Hitonomi model Nika adalah perwujudan dari Dewa Matahari, yang dimana dia memiliki sifat untuk memilih seseorang yang akan membawa kebebasan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia, dengan senyuman di wajahnya yang membawa banyak kebahagiaan. Nah, karena mereka sadar kalau mereka tidak akan bisa mendapatkan buah tersebut, akhirnya mereka memalsukan nama buah itu menjadi buah tipe Paramecia bernama Gomu Gomu no Mi yang memiliki kekuatan karet. Karena mereka khawatir jika ada seseorang yang memakan buah tersebut dan mendapatkan kekuatan yang sebenarnya, maka hal itu akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi pemerintah dunia. Untuk kekuatannya sendiri, kekuatan buah iblis Hito Hitonomi model Nika yang sebenarnya adalah kekuatan imajinasi, yang artinya buah iblis ini tidak memiliki batas kekuatan kecuali imajinasi penggunanya sendiri. Contohnya adalah cara kerja Gear 4 Luffy yang meniru gerakan teman-teman latihannya saat ia dilatih Rayleigh selama 2 tahun di Pulau Amazon Lily. Lalu jangan lupa dengan jurus Red Hawk yang cukup sering ia gunakan, yang dimana Luffy bisa menggunakan Red Hawk karena ia membayangkan semangat es yang masih ada di dalam hatinya. Dengan kata lain, buah iblis Hito Hitonomi model Nika dapat menggunakan semua kekuatan buah iblis yang ada di dunia One Piece sesuka hatinya. Mulai dari Zoan biasa, Zoan purba, Zoan legenda, Logia, dan tentunya Paramecia. Ya, walaupun memang belum dikonfirmasi apakah Luffy juga dapat menggunakan kekuatan awakening masing-masing buah iblis. Tapi sepertinya hal itu bukan hal yang mustahil jika Luffy benar-benar membayangkannya. Walaupun mungkin ada 2 buah iblis yang kekuatan awakeningnya tidak bisa ditiru oleh kemampuan imajinasi Hito Hitonomi model Nika. Lanjut di urutan kedua ada Yami Yami no Mi. Nah, gue memang udah membahas ini di video gue sebelumnya yang bahas tentang alasan Im Sama mengincar Teach dan Luffy. Tapi di sini gue bakal jelasin lagi ke kalian dengan penjelasan yang lebih singkat. Seperti yang kita tahu, sudah dikonfirmasi kalau Yami Yami no Mi adalah buah iblis terkuat dari tipe Logia. Jika dihitung secara keseluruhan dan rata-rata, buah iblis tipe Logia adalah tipe terkuat jika dibandingkan dengan tipe yang lainnya. Yang dimana salah satu kemampuan dasar buah iblis tipe Logia yaitu tidak bisa dilukai oleh siapapun kecuali jika musuh mereka menggunakan haki atau counter alami dari kekuatan buah iblis yang mereka miliki. Tapi justru sebagai buah iblis Logia terkuat, Yami Yami no Mi tidak memiliki kemampuan tersebut, melainkan kemampuan dasarnya mampu membuat si pengguna dapat menetralisir segala kekuatan buah iblis apapun yang disentuhnya. Lalu setelah membaca manga One Piece chapter 1043 yang mengungkap alasan sebenarnya Luffy sangat diincar oleh pemerintah dunia, apakah kalian bisa percaya begitu saja kalau kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi sebagai buah Logia terkuat hanya dapat menetralisir seluruh kekuatan buah iblis dan memiliki gaya tarik gravitasi yang sangat kuat? Mengingat kalau Teach juga menjadi incaran dan ancaman yang sangat serius bagi pemerintah dunia. Bahkan Im Samanya langsung sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia di balik bayangan yang mengincar kepala Teach. Ya, mungkin ada satu hal yang telah dikonfirmasi sebagai alasan Im Sama mengincar mereka, yaitu karena mereka menyandang nama Di yang dimana orang-orang bermarga Di adalah musuh alami Tenryubito. Tapi selain karena mereka berdua sama-sama penyandang nama Di yang membawa perubahan besar pada dunia, gue menemukan beberapa clue yang menurut gue sangat mencurigakan dalam kasus ini. Yang pertama, jika kalian perhatikan dengan sangat detail, buah iblis Yami Yami no Mi dengan Hito Hitonomi model Nika memiliki pola yang sangat mirip dan bahkan warna yang sama. Hal ini berhubungan dengan clue yang kedua, yaitu arti dari nama kedua buah iblis tersebut. Jika Nika artinya adalah Dewa Matahari yang membawa harapan kebebasan dengan senyuman yang menyinari orang lain dan membuat mereka bahagia, maka Yami yang artinya kegelapan memiliki makna menyelimuti bumi dengan kegelapan yang dimilikinya. Hal ini juga berhubungan dengan poin yang ketiga, yang dimana sudah dikonfirmasi kalau Luffy adalah Joy Boy, atau Joy Boy kedua setelah Joy Boy pertama yang mati sekitar 800 tahun yang lalu di zaman abad kekosongan. Sedangkan dari ambisi dan beberapa faktor pendukung lainnya, Teach adalah penerus tekad Rocks di Sebek yang mati sekitar 40 tahun yang lalu pada peristiwa God Valley. Yap, baik Joy Boy maupun Rocks, kisah mereka sama-sama disembunyikan dan bahkan sengaja dihilangkan sejarahnya oleh pemerintah dunia.
Meskipun mereka berdua memiliki ambisi yang berbeda, tapi mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menghancurkan kekuasaan pemerintah dunia. Jika ambisi Joy Boy yang menurun ke Goldie Roger dan Monkey D. Luffy adalah berjuang demi mendapatkan kebebasan, maka ambisi Rocks yang menurun ke Marcel D. Teach adalah berjuang demi kekuasaan dunia yang berada di bawah kendalinya dan para orang-orang jahat yang menjadi bawahannya. Yang dimana dulu Roger juga sempat bertarung melawan Rocks di Sebek karena ambisi dan sudut pandangnya berbeda, yaitu ia ingin berlayar di lautan dengan bebas dan menjadikan lautan penuh dengan kebebasan. Sedangkan Luffy dengan buah iblis yang sama seperti yang dimiliki Joy Boy pertama 800 tahun yang lalu, ia juga akan bertarung demi kebebasan semua makhluk yang menderita karena ulah pemerintah dunia dan penguasa lainnya. Hal ini juga berhubungan dengan clue terakhir yang gua temukan. Kalau kalian ingat ketika Luffy mendapatkan kekuatan sebenarnya dari Hito-Hitonomi model Nika, Luffy selalu tertawa bahagia tanpa alasan yang jelas. Lalu apakah kalian tidak menaruh kecurigaan terhadap Teach kalau jangan-jangan selama ini dia selalu tertawa setiap saat karena efek dari buah iblis Yami Yami no Mi sama seperti Luffy? Yang dimana hampir setiap saat Luffy selalu tertawa ketika dia bertarung melawan Kaido. Hal yang sama juga terjadi kepada Teach yang dimana ia selalu tertawa hampir setiap saat ketika ia bertarung melawan Shirohige ataupun ketika ia bertarung dengan musuh yang lainnya. Entah posisi mereka sedang berbicara, diserang atau menyerang, mereka sama-sama selalu tertawa hampir setiap saat di dalam pertarungan. Nah, dari semua clue yang gue dapat dan gue jelasin barusan, hal ini menunjukkan kalau kedua buah iblis itu memiliki karakter yang berlawanan. Bukan hanya karakternya, kedua buah iblis itu juga selalu dipegang oleh dua orang yang sifatnya sangat berlawanan. Begitu juga dengan kekuatannya, yang dimana jika kekuatan Hito-Hitonomi adalah imajinasi yang dapat mengeluarkan kekuatan buah iblis apapun, maka kekuatan Yami Yami no Mi dapat menetralisir semua kekuatan buah iblis apapun. Lalu jika Hito-Hitonomi model Nika dapat mengeluarkan seluruh kekuatan tipe buah iblis, maka jangan heran dengan Teach yang bisa mendapatkan kekuatan Gura-Gura no Mi dari Shirohige di perang Marineford. Yap, kemungkinan besar kemampuan Awakening Yami Yami no Mi dapat menyerap dua kekuatan tipe buah iblis yang lainnya. Jika teori ini benar, maka tidak diragukan lagi kalau Yami Yami no Mi dikonfirmasi sebagai buah iblis terkuat kedua setelah Hito-Hitonomi model Nika. Dan juga tidak perlu diragukan lagi kalau Yami Yami no Mi dikonfirmasi sebagai buah iblis tipe Logia yang terkuat. Karena itu jangan heran jika Luffy dan Teach sama-sama menjadi incaran imsamanya langsung. Selain karena tekad dan ambisi mereka berdua yang mengancam pemerintah dunia, mereka juga memiliki kekuatan yang dapat menggulingkan pemerintah dunia. Mungkin memang belum banyak informasi yang bisa kita dapat tentang Teach, tapi jika kita melihat masa lalu dan kasus yang terjadi kepada Luffy, maka semuanya menjadi masuk akal. Lanjut di urutan ketiga ada tipe Paramecia. Banyak yang beranggapan kalau Gura-Gura no Mi menduduki posisi raja dari buah iblis tipe Paramecia. Memang Gura-Gura no Mi memiliki daya hancur yang sangat dahsyat, apalagi ketika berada di tangan Shirohige yang dijuluki sebagai manusia terkuat sejak hancurnya bajak laut Rocks. Tapi sayangnya kekuatan Gura-Gura no Mi sangat mudah untuk ditiru oleh buah iblis Hito-Hitonomi model Nika. Dan juga kekuatan buah ini tidak begitu efektif jika berhadapan dengan Yami Yami no Mi. Karena itu mari kita kilas balik ke arc Dressrosa. Di arc Dressrosa, ada satu orang yang sangat penting karena telah mengetahui kebusukan besar pemerintah dunia dan menjadi ancaman yang sangat serius bagi mereka. Sampai-sampai jika orang ini tidak dilindungi oleh Magellan dan ditaruh di penjara Impel Down level 6, mungkin orang ini sudah diburu oleh para pembunuh yang diutus oleh pemerintah dunia. Yap, orang ini adalah Don Quixote do Flamingo, seorang mantan Tenryubito yang telah mengalami banyak kenyataan pahit dalam hidupnya dan mengetahui banyak rahasia dunia. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa pemerintah dunia sangat ingin membunuh Doflamingo yang sayangnya mereka tidak mampu membunuh Doflamingo dan akhirnya memilih untuk bekerja sama dengannya. Yang dimana hubungan mereka adalah kerjasama dunia bawah antara negeri Wano dan bajak laut binatang buas dengan pemerintah dunia dalam hal jual beli senjata dan buah iblis buatan. Nah, ingatkah kalian alasan kenapa Doflamingo membunuh Rocinante sebagai adiknya sendiri? Yang padahal Doflamingo sendiri sempat mengatakan kalau sebenarnya ia tidak mau membunuhnya. Yap, mungkin jika Rocinante hanya berkhianat, Doflamingo akan membunuhnya dengan cara menyuruh Rocinante melakukan operasi keabadian kepadanya. Tapi masalahnya adalah Rocinante memberikan buah iblis OP-OP no Mi kepada Law dan membuat Law berhasil lolos dari cengkeraman Doflamingo. Yang dimana pada saat itu bajak laut Doflamingo berniat mencuri buah OP-OP no Mi dari bajak laut Diaz Barrels yang akan menjual buah tersebut kepada pemerintah dunia. Nah, kenapa seorang Doflamingo yang sangat menyayangi adiknya sampai terpaksa membunuhnya hanya karena sebuah buah iblis? Dan kenapa pemerintah dunia sampai rela membeli OP-OP no Mi dengan harga 5 miliar berry? Harga yang sangat fantastis yang bahkan harganya lebih besar dari harga kepala para Yonkou yang ada di masa sekarang. Mari kita perhatikan percakapan antara Law dengan Doflamingo saat mereka sedang bertarung di Dressrosa.
Pada saat itu, Doflamingo mengatakan bahwa jika dulu ia berhasil mendapatkan buah Ope-Ope Nomi, ia akan memiliki kekuatan untuk mengatur dunia dengan menggunakan harta suci Marejoa. Hal itu karena ia mengetahui potensi kekuatan Ope-Ope Nomi yang membuat Ope-Ope Nomi dijuluki sebagai buah iblis terkuat oleh banyak orang. Yap, kekuatan paling mengerikan dari buah Ope-Ope Nomi adalah melakukan operasi keabadian, yang dimana si pengguna dapat membedah tubuh orang lain dan membuatnya menjadi abadi. Tapi di sisi lain, sebagai bayaran dari operasi tersebut, setelah operasi selesai, si pengguna Ope-Ope Nomi akan mati karena nyawanya adalah bayarannya. Lalu mari kita perhatikan perkataan Doflamingo tadi dengan pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia. Seperti yang kita tahu, ternyata ada seseorang yang menduduki kursi tahta pemimpin tertinggi dunia yang ada di Istana Marejoa. Yap, orang itu adalah Im Sama, dan Im Sama adalah orang yang mengincar kepala Teach dan Luffy sebagai pemegang dua buah iblis terkuat. Lalu mari kita balik lagi ke waktu di mana Im Sama diperlihatkan di serial One Piece. Pada saat itu, Gorosei yang menunduk kepada Im Sama bertanya kepadanya, apakah Anda sudah memutuskan cahaya mana yang harus dipadamkan dari sejarah kali ini? Kata kali ini seolah-olah menunjukkan kalau Im Sama dan para Gorosei sudah sering melakukan hal yang akan mereka lakukan sebelumnya, yaitu menghapus kejadian-kejadian dari sejarah. Beberapa contohnya adalah sejarah Ancient Kingdoms dan misteri abad kekosongan, serta peristiwa God Valley yang dihapus dari sejarah. Yap, hal ini menunjukkan kalau Im Sama sudah hidup dalam waktu yang cukup lama dan sering menghapus banyak peristiwa dari sejarah. Yang artinya kemungkinan besar Im Sama adalah sosok yang mendapatkan kekuatan keabadian dari operasi keabadian yang dilakukan oleh pengguna buah iblis Ope-Ope Nomi sebelumnya. Karena ia jugalah sosok yang mengendalikan dunia One Piece saat ini, dan pastinya ia jugalah yang menyuruh agen pemerintah dunia untuk mendapatkan buah Ope-Ope Nomi meskipun dengan harga yang sangat mahal. Hal ini persis seperti apa yang dikatakan Doflamingo, yaitu siapapun yang mendapatkan kekuatan sesungguhnya dari buah Ope-Ope Nomi, ia akan memiliki kekuatan untuk menguasai dunia dengan menggunakan harta suci Marejoa. Nah, lalu jika sekarang buah iblis para mesia terkuat berada di tangan Law, kenapa Im Sama dan pemerintah dunia hanya mengincar Teach dan Luffy karena mereka memiliki dua buah iblis terkuat yang ada di dunia One Piece? Jika buah iblis Ope-Ope Nomi adalah buah iblis terkuat juga, kenapa Law tidak begitu diincar oleh Im Sama dan pemerintah dunia sebagaimana mereka mengincar Teach dan Luffy? Menurut gua, jawabannya adalah Namadi yang mereka sandang, yang dimana orang-orang bermargadi dianggap sebagai musuh alami kaum naga langit, dan orang-orang bermargadi juga memberikan banyak pengaruh kepada perubahan dunia. Sedangkan pemerintah dunia sendiri belum mengetahui nama asli Law. Mereka tidak mengetahui kalau Law menyandang Namadi karena mereka berpikir kalau mereka sudah membantai habis seluruh penduduk desa Fleavance, yang dimana ada satu orang dokter yang sangat berpengaruh di sana yang menyandang Namadi. Jika mereka tahu kalau nama asli Law adalah Trafalgar di Waterloo, mungkin Im Sama juga akan mengincar Law sama seperti ia mengincar Teach dan Luffy. Tapi karena ia tidak tahu akan hal tersebut, ia beranggapan kalau Law tidak akan mengancam pemerintah dunia karena dia bukanlah penyandang Namadi. Yang dimana Im Sama sebagai orang yang telah menyembunyikan arti Namadi dari sejarah sudah mengetahui betapa kuat dan berpengaruhnya mereka terhadap dunia. Serta ia juga mengetahui kalau orang-orang yang akan menghancurkannya dan yang bisa menghancurkannya suatu saat hanyalah orang-orang bermargadi. Karena itu ia tidak pernah takut dengan orang biasa meskipun mereka memiliki harga buronan yang sangat tinggi dan kekuatan yang sangat mengerikan seperti Shirohige. Mungkin gue bakal bahas teori gue tentang apa itu orang-orang di video gue yang lainnya. Jadi sampai sini aja dulu video kali ini. Gua Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.